Ya, intinya orang yang memandikan jenazah wajib menggunakan sarung tangan. Bukan sunnah Ustadz, wajib. Satu, kata dokter biar enggak ketularan penyakit, itu wajib tuh. Yang kedua, tidak boleh menyentuh kemaluan secara langsung tangan telanjang. Gak boleh, Pak. Itu yang bikin nanti kita kebayang-bayang. Kalau kita telanjang tangan megang kemaluan, waduh, kepikiran itu nanti. Maka dengan sarung tangan ini menghindarin itu. Jadi wajib menggunakan sarung tangan. Sarung tangan pertama terbuat dari karet, plus sarung tangan kedua dari kain, berfungsi sebagai waslap. Nah, ini wajib, Pak. Tempatnya tertutup. Yang boleh masuk tadi keluarga yang ditunjuk dan amilnya. Memandikan pakai bantalan bak mandi seperti ini sekarang, ya. Nggak usah nyari gedebok pisang, sudah ada alatnya. Ya. Kalau nggak ada baru gedebok pisang. Zaman dulu ada yang dipangku-pangku. Ada dipangku sama anaknya? Ada, ya. Tapi ketika mangku ya harus sesama jenis kelamin, Pak. Nggak boleh ibunya dipangku sama anaknya yang laki, harus sejenis ketentuannya. Nah sekarang sudah ada alat lebih canggih, mendingan ini dipakai. Perintah Nabi tadi, mandikanlah ia dengan air dan sider, Pak. Sider itu daun bidara. Daun bidara ternyata setelah diteliti manfaatnya itu antiseptik, ya, antibakteri, anti oksidan, ya, bahkan bisa jadi kalau diminum 7 daun itu bisa menjadikan penghalang dari gangguan sihir. Nah itu diminum tuh. Jadi manfaatnya setelah kita tahu, Pak, luar biasa. Maka banyak orang akhirnya menanam pohon bidara di depan rumah. Nah ketika memandikan jenazah, pakailah daun bidara. Ya kalau susah cari sabun antiseptik, gitu, Pak. Nah kita di sini, Pak, alhamdulillah kita sudah punya sabun daun bidara ini. Ini sabunnya, Pak. Jadi sabun ini tertulis di sini natural antiseptik, natural moisturizing, dan natural whitening. Jadi bikin glowing ternyata ini, Pak. Maka sabun ini sejatinya bukan untuk orang mati, ini buat orang hidup. Maka setelah dapat sabun ini, Pak Ustadz, saya sudah hampir 3 tahun menggunakan sabun ini. Saya pakai buat keluarga. Sehari-hari saya mandinya sabun ini, Pak. Makanya kalau ngeliat wajah saya kok muda terus, karena sabunnya ini glowing. Itu. Nah, istri saya juga glowing tuh, putih terus, Pak. Karena ada daun bidaranya, sekarang menjadi standar SOP KPJ. Memandikan jenazah ya pakai sabun ini. Jadi tetangga saya meninggal, saya ambil sabun saya yang di rumah. Segede ini, Pak. Loh, sabun ini cakep amat. Ya Ustadz, udah selesai saya pulang lagi ke rumah. Ya ini sabun saya bilang begitu. Dan ternyata sabun sisanya ini nggak pernah diminta lagi sama si mayit. Itu punya saya, bapak saya, nggak ada. Jadi nggak usah ada takut-takut begitu, Pak. Air mentimun ada kalanya orang pakai air mentimun, Pak. Tapi ini fungsinya beda. Kalau sabun itu, air bidara itu fungsinya dipakai setelah jenazah kena air. Orang mandikan kena air dulu, baru sabun. Tapi kalau mentimun sebelum jenazah kena air, siram dulu pakai air yang di blender ini, air mentimun. Tujuannya apa? Buat ngilangin aroma mayit, bau-baunya itu nggak hilang pakai sabun, hilangnya pakai ini. Maka ngindarin kita jadi berani mandiin jenazah. Nah kita di KPJ, Pak, sudah ada pewangi ruangan yang baunya ini luar biasa. Ini kita semprotin ke jenazah, Pak. Oh belum dibuka, masih segel. Ini aromanya kalau orang sudah umroh haji pasti tahu, Pak.
Ya, ini aroma ruangan, Pak. Ini kalau ada mandi jenazah sama kita pakai ini, Pang. Baunya apa tuh, Pak? Yang sudah punya umroh pasti tahu baunya tuh. Raudhoh. Ini aromanya Madinah, Bu. Ini saya pakai buat di masjid, dipakai buat di musola, dipakai buat di mobil, dipakai buat di rumah. Apalagi malam Jumat pakai ini. Wah, baunya mantep banget. Ya tahajud maksudnya gitu. Nah ini peralatan yang kita pakai di KPJ. Jadi KPJ itu selain mengubah mindset, pas teknis orang juga, baunya nggak serem gitu, baunya nggak menakutkan. Jadi orang jadi rebutan, Pak. Bahagia luar biasa ngurus jenazah gitu. Nah, kita siapin di belakang, barangkali ada yang mau dengan peralatan kita, monggo dijual bebas. Termasuk ketika memandikan jenazah, kita punya tim pakai bajunya yang ini, Pak, tadi, baju anti air, sehingga baju ini berfungsi sebagai celemek. Jadi kita yang mandiin nggak kena air basahan gitu, najisnya tertahan, airnya juga tertahan, karena benar-benar sampai ke bawah. Kalau pakai celemek kan separoh, Pak, masih kita cipratan kemana-mana. Kalau pakai ini full. Wajib menutup aurat jenazah. Tadi memandangnya saja tidak boleh. Janganlah engkau menampakkan pahamu, juga janganlah engkau melihat pada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tak boleh, Pak. Sebelum jadi jenazah dimandikan, SOP-nya itu gelar kain kafan. Kain kafan diukur dulu, jenazahnya dipotong-potong, disobek-sobek, ditata, beres, jenazahnya baru dikeluarin, dimandiin. Nah itu SOP amil begitu. Tata cara mandi jenazah, semua orang bisa, karena prinsipnya sama seperti kita mandi pada umumnya. Mandi apa? Mandi junub, mandi mau sholat Jumat, mandi mau ihram. Lah itu sama caranya, Pak. Berarti kita sebetulnya bisa mandiin jenazah, gampang. Ini mandi syar'i, Pak, ada 16 macam. Mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi Jumat, sama dengan mandi jenazah selain yang mati syahid. Bapak udah mandi junub belum? Udah kan? Gimana caranya, Pak? Guyur semua. Kan gitu. Itu prinsipnya aja itu, ya kan? Lah ini tata caranya, Pak. Kalau mandi junub, SOP Nabi kalau disimpulkan, Pak, itu wudunya sebelum gebyar-gebyur. Mandi junub cara Nabi. Tapi kita mandi junubnya caranya model dewek. Ya langsung gebyar-gebyur, nggak pakai wudu, maka wudunya terakhir. Maka ada orang mandi jenazah wudunya di depan, ada yang wudunya terakhir. Kira-kira bagusan mana, Pak? Kalau bicara bagus, dua-duanya bagus karena sah. Tapi kalau mau lebih utama, caranya diistinjakan dulu, baru diwuduin. Setelah itu baru digebyar gebyur. Jadi wudunya di depan, Pak, yang bagus, yang lebih utama. Maka prosesi memandikan jenazah ya ini, bersihkan dulu kotoran yang ada bagian kubul dan dubur, namanya istinja bahasa Arabnya. Bukan mengeluarkan kotoran. Ya, ngurus jenazah itu yang pertama dilakukan adalah mengistinjakan. Apa bedanya istinja dengan mengeluarkan kotoran? Istinja itu kan cebok, berarti jenazahnya dicebokin. Panjenengan kalau nyebokin diri sendiri, itu kotoran yang ada di dalam, gimana cara ngeluarinnya? Ngeden. Setelah ngeden, tekan perutnya, gitu ya, Pak ya. Kalau kebelet
Kalau kagak kebelet mandi junub, BAB dulu enggak? Berarti kan nggak ada yang ditekan, wong nggak ada kotoran. Maka ngurus jenazah juga begitu. Ada jenazah yang kebelet, ada jenazah yang nggak kebelet. Ini jenazah nggak keluar kotoran, diteken-teken perutnya, disobek-sobek, nuwun sewu, dikerok-kerok itu pakai jarinya masuk ke dalam sampai keluar. Gimana cara keluarinnya? Loh, wong nggak ada kotorannya kok dipaksa suruh keluar. Ini namanya bukan memuliakan mayit, menyakiti mayit tuh, menyiksa mayit. Apalagi pakai selang masukin biar keluar. Kok jadi caranya kayak gelondongin sapi gitu loh. ini makanya yang benar itu mengistinjakan, bukan mengeluarkan isi perut. Nah itu lain. Lu nggak ada isinya kok dikeluarin. Akhirnya dipaksa biar keluar. Menyakitin si mayit akhirnya, bukan memuliakan mayit. Nah itu dalam hal istinja ya. Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak lagi bila menurut kalian hal itu perlu, dengan air dan daun bidara. Ini prosesi mandi Pak. Panjenengan kalau mandi itu berapa kali Pak pembersihannya atau mengguyurnya Pak? 1, guyur dulu biar kena air. Setelah itu disabunin. Setelah itu diguyur air lagi. Itu udah 2 kali Pak. Ternyata masih ada sisa-sisa sabun, digusuk-gusuk sambil dibersihin lagi. Betul nggak begitu? Berarti minimal 3 kali itu pembersihannya. Kalau sudah bersih, maka jadikanlah siraman terakhirnya air dengan kapur barus. Ini bedanya mandi junub sama mandi jenazah itu Pak. Ya, panjenengan mandi junub nggak pernah kan pakai kapur barus? Ini bedanya mandi sini doang. Kalau jenazahnya wanita, rambutnya setelah dikeringkan, maka kemudian dipintal menjadi 3 kunciran. Ya, 3 pintal, 3 kuncir, ditaruh di belakangnya, belakang tubuh si mayit. Nah, itu bedanya laki sama perempuan. Ya. Masya Allah. Jadi sebetulnya kita semuanya bisa Pak ngurus mayit Pak. Apalagi yang namanya mayit mau dibolak-balik, mau diapain juga nggak bakalan dia komplain Pak. Bener nggak Pak? Kenapa kita jadi takut Pak? Kalau mayitnya komplain baru panjenengan kabur gitu loh. Nah ini mulailah dengan anggota badan sebelah kanan dan anggota wudunya. Sunnahnya itu yang kanan dulu kena air, baru dikasih kiri. Wudu juga begitu, sunnahnya yang anggota kanan dulu baru kiri, sama seperti kita wudu pada umumnya. Jika kamu telah selesai membersihkan bagian bawahnya, istinja maksudnya dengan bersih dan dengan daun bidara, maka wudukanlah. Tuh, wudunya itu sebelum gebyur. Ini yang menjadi SOP kita di KPJ Pak. Walaupun boleh wudunya di belakang. Buat orang yang nggak paham, nggak ngerti, biasanya wudunya di belakang karena nganggapnya biar suci, biar bersih. Tapi kalau yang sudah belajar dan ngerti permasalahan ini, kita wudunya di depan sebelum gebyur. Niat memandikan jenazah ini yang kadang menjadi halangan kita. Mandiin jenazah nggak tahu niatnya, nggak hafal. Kemarin diajarinnya apa ya? Ingatnya cuma nawaitu. Akhirnya jadi kendala, nggak hafal katanya. Ya, padahal niat itu adalah amalan hati, tidak dilisankan. Maka amalan hati yang namanya orang kampung saya namanya ngerenteg. Maka boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga boleh. Maka supaya mudah Bapak Ibu, hari ini belajar kita bikin mudah, jangan yang susah. Maka saya ngajarinnya bahasa Indonesia. Enggak saya ajarin bahasa Arab Ustadz. Kalau diajarin bahasa Arab besok jadi kendala, lupa. Akhirnya nggak mau mandiin. Ya, ikutin apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam hati nanti ketika memandikan jenazah. Setelah di depan jenazah, dalam hati ngomong, saya niat memandikan mayit ini
fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Langsung bisa? Langsung hafal? Mudah? Oke, selesai masalah kita. Yang kedua, di dalam memandikan jenazah, apa doanya? Doanya itu adalah mohon ampunan Allah untuk si mayit. Dan itu tidak ada perselisihan pendapat. Karena ketika Nabi menutup mata Abu Salamah, yang didoakan Allahumma firli Abi Salamata. Nanti pas lagi nyolatin, apa doanya? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Dikubur perintahnya Nabi, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan sama Allah. Sampai kiamat kita doain Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka doa ini berlaku ketika prosesi pemandian, doanya itu aja. Ketika pengkafanan, doanya ya itu aja. Nggak usah ditambah-tambah dengan doa-doa yang lain yang menyebabkan kita jadi waduh, gimana ya doanya? Ya, karena ada yang ngajarin Pak, doa mandiin jenazah, kalau bagian kepala doanya ini, bagian tangan doanya ini, bagian badan kaki doanya ini. Nah ketika kita nggak hafal akhirnya ngapain? Nggak bisa saya. Padahal ini nggak penting Pak. Ya, nggak ada doa-doa seperti itu. Nuwun sewu Pak. Nah bahasa kelakar saya Pak, itu pinter-pinternya Amil biar orang lain nggak bisa Pak. Ini bahasa kelakar saya Ustaz. Makanya saya ajarin yang orang lain biar bisa. Apa doanya? Ya ini, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Bisa nggak? Oke, clear masalahnya Ustaz. Itu ternyata ngurus jenazah mudah. Ini tata urutannya Pak. Kita praktekin aja ya. Praktekin. Ada mic wireless enggak? Ini kita di sini apa di bawah ya? Mau simulasi. Ini tadi udah saya jelaskan tentang istinja. Ya. Nanti kita praktekin aja nih tata caranya ya. Ya. Nah, ketika memandikan jenazah berkaitan dengan kuku dan rambut, segala sesuatu yang menempel dalam tubuhnya tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dipotong. Maka kuku cukup dibersihkan, rambut cukup dibersihkan. Segala sesuatu yang terpotong karena sengaja ya harus dibalikin ke tubuh si mayit, dibawa ke makam. Nah ini, ya para ulama menyebutkan seperti itu. Jadi ketika memandikan jenazah cukup dibersihkan saja kuku dan rambut yang panjang. Terakhir disiram dengan kapur barus. Di kita ini Bapak Ibu, kadang anaknya maksain pengen mandiin jenazah ibunya, anak laki. Gaibnya bilang, nanti nak, kalau sudah selesai saya panggil. Boleh Pak. Ketika terakhir penyiraman air kapur barus, penyiramannya itu di atas tubuh si mayit dengan kain yang tertutup, sehingga nyiraminnya nggak perlu megang, nggak perlu mandang aurat. Maka anak laki dipanggil, satu gayung. Ini menjadi solusi Pak, supaya dia juga punya rasa memuliakan keluarganya. Ini penggantian kain basah dengan kain kering. Nanti kita praktekin Pak. Anduk 2 lembar, siapkan. Ini mendoakannya. Bila mana bisa, nggak bisa pun tidak apa-apa. Bila telah selesai dimandikan, kain kafan yang tadi disiapkan digelar lagi. Kita angkat jenazahnya. KPJ ngangkat jenazah itu pakai alat namanya scope sketcher. Ini alat memudahkan. Jadi gotong jenazahnya tuh cuma 2 orang aja bisa tuh, ya enggak? 2 orang tuh kanan kiri, karena jenazahnya kecil. Nah kalau jenazahnya gede, kalau gotong nggak pakai alat, waduh, bagaimana repot. Makanya buat para pemandi jenazah yang profesional yang bagus, beli alat ini Pak. Ada di pasar, banyak dijual. Ada anggapan katanya jenazah itu sudah suci karena tadi sudah diwuduin gitu ya, maka tidak boleh disentuh lagi sama orang lain.
termasuk suaminya nggak boleh nyentuh, karena di kita sentuhan suami istri batal. Anggapannya begitu, Pak. Dikiranya jenazah itu sudah suci, sudah diwudukan, maka nggak boleh disentuh. Kalau disentuh sama orang lain jadi batal. Kata siapa, Pak? Katanya. Coba perhatikan, Pak. Ini, Pak. Kalau jenazah laki yang gotong laki, kalau jenazah perempuan yang gotong juga laki-laki. Apakah yang gotong itu keluarganya semua? Enggak, enggak ada sama sekali. Siapa yang gotong? Pak RT. Kesentuh enggak sama Pak RT? Pasti ada kulit yang tersentuh karena tidak semuanya tertutup. Padahal ini Pak RT loh yang nyentuh loh. Pernah nggak kejadian seperti ini kemudian dibalikin lagi jenazahnya dimandiin? Pernah nggak Ustaz? Nggak pernah tuh, gede-gede gitu. Itu Amil loh yang jawab tuh. Tapi kenapa selama ini suaminya mau cium nggak boleh? Katanya dibilang batal. Sementara dipegang Pak RT nggak apa-apa. Yang benar mana ini? Batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak, Pak. Buat jenazah nggak ada batal. Udah itu intinya. Yang batal yang hidup karena dituntut kewajiban mau sholat. Jawaban kedua, Pak Ustadz, kalau jenazahnya digotong mau dikafanin, ternyata masih ada kotoran yang keluar sisa, seumpama gitu kan, 1001 kejadian. Apakah harus dimandikan ulang dari awal? Gedek-gedek lagi? Tidak, cukup dibersihkan yang terkena kotoran. Coba nggak diwuduin lagi, nggak dimandiin lagi. Lu kok dibilang batal disentuh istrinya, disentuh suaminya? Hoax. Biar kita tambah yakin satu lagi Ustadz. Nah ini. Kalau jenazah dalam kondisi junub, belum sempat mandi, ya belum sampai mandi junub, ibu-ibu lagi haid mati, ya itu dimandikannya 2 kali apa sekali? Sekali itu kata Pak Ustadz. Cukup sekali sebagai jenazah, nggak 2 kali mandi. Satu mandiin dulu hadasnya dulu. Nggak ada niat mengangkat hadas besar buat si mayit. Betul nggak? Nggak ada. Cukup niatnya saya niat memandikan mayit ini. Mau hadas besar mau tidak hadas besar itu niatnya. Fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kesimpulannya, batalnya mayit tidak berlaku karena yang dibersihkan kotorannya saja, bukan hadas. Kalaupun ada wudhu, itu bentuk penghormatan karena orang mandi junub pasti ada wudhu di dalamnya, sunnah, maka diwudhuin juga. Kalaupun terlupa nggak diwudhuin, ya nggak apa-apa, wong sunnah. Dan mayat juga nggak bakalan komplain sebelum diwuduin. Ini kelakarnya saya Ustaz ya. Jadi ternyata ngurus jenazah juga mudah. Selama ini susah karena katanya. Masya Allah. Wanita lagi haid, boleh nggak mandi jenazah? Jangan pamali, nanti kena sawan, kata orang. Katanya. Padahal ya boleh-boleh aja. Nah kalau nanti pemandi jenazah wanita nggak boleh mandiin gara-gara haid, sopo sing arep nedusi, bener gak? Nah ini bolehnya wanita sedang haid memandikan jenazah. Ini menunjukkan artinya ketika memandikan jenazah si pemandi tidak wajib dalam kondisi suci. Maka tidak ada syarat yang mandiin jenazah harus wudu dulu, nggak ada ketentuan begitu. Ya boleh tapi bukan ketentuan gitu loh. Ya itu mau-maunya kamu aja kan begitu kan. Nggak wudhu pun tak masalah karena bukan jadi ketentuan. Kalau itu jadi ketentuan repot nanti. Ya itu tadi orang lagi haid kagak boleh gitu. Jadi boleh-boleh saja. Jenazah bayi maka tetap dimandikan kalau kegugurannya lewat dari 4 bulan dari keguguran dalam rahimnya. Para syuhada tidak dimandikan. Nah, ini bedanya. Kalau para syuhada mati syahid dalam kondisi peperangan, membela agama menghadapi orang kufar, maka tidak dimandikan. Tidak pula dikafani, tidak pula disolati, langsung dikubur. Nah, itu yang berlaku kepada para syuhada Uhud.
Usai mengurus jenazah, bagi yang terlibat memandikan jenazah, sunnah mandi setelah itu. Nah, ini 16 macam mandi. Mandinya orang yang habis memandikan jenazah, tapi tidak wajib, sunnah, preventif, biar bersih lagi, tidak ada virus, tidak ada kuman yang nempel di tubuh. Jadi Nabi itu udah mikirin tuh para pemandi jenazah biar panjang umur, sehat wal afiat tuh para amil. Jadi jangan takut jadi amil. Luar biasa. Mengkafani mayit. Sebelum lanjut bisa tanya nggak? Ya. Kaitannya dengan mandi. Si mayat itu dimandikan, disunahkan sebagaimana contoh Rasulullah adalah awal ya. Awal ketika mau memandikan, setelah diistinja diusulkan. Nah, apakah nanti setelah selesai cukup itu saja sekali saja, atau setelah selesai juga memang sebaiknya atau sunahnya memang dibutuhkan kembali? Cukup sekali saja yang di depan, tidak ada pengulangan wudhu di belakang. Itu panjenengan kalau ngulang wudhu berarti namanya was-was. Wudhunya jenazah bukan untuk ngangkat hadas, itu kesimpulannya. Beda sama panjenengan mandi junub. Mandi junubnya panjenengan, SOP-nya kalau ngikut Nabi kan cebok dulu baru wudhu, setelah itu gebiar-gebyur. Ternyata panjenengan megang lagi kemaluannya, ya batal, maka wudhunya diulang. Itu bukan karena was-was, karena memang benar-benar batal. Tapi buat jenazah gak ada istilah batal, walaupun dalam prosesi nanti panjenengan nyebokin lagi. Ya ketika dimiringin kan dicebokin ulang tuh, takut masih ada, ya maka nggak ada proses wudhu dua kali. Ya buktinya tadi ketika jenazah setelah dimandikan keluar kotoran saja cukup dibersihkan yang terkena kotoran gitu. Jadi jangan dibikin ribet ya, jangan dibikin ribet dan jangan was-was gitu. Kalau bapak mau ambil depan, kalau ambil belakang. Yang sunnah, yang bagus di depan. Lanjut. Ya, baik. Kain kafan. Kain kafan yang bagus itu yang baru, Pak. Jangan yang lama digeletakin di rumah. Ya, disimpan dulu, dicuci dulu gitu. Yang baru. Itu lebih bagus. Sunnahnya berwarna putih. Sunnah berwarna putih. Jadi kalau tinggalnya di pedalaman nggak ada kain putih, ya warna apa aja boleh jadi kain kafan. Intinya kain kafan itu adalah menutup, membungkus mayit. Itu Pak. Minimalisnya 1 lembar cukup bila mana menutup seluruh tubuh. Lebih utama yang sempurna jenazah laki-laki 3 lembar kain. Jenazah wanita 5 lembar kain dengan 2 lapis kain menutup seluruh tubuh, yang ketiganya kerudung, yang keempatnya baju kurung, yang kelimanya bawahan, rok bahasa kitanya. Itu wanita. Sedangkan laki-laki 3 lembar sama semua, seukuran tubuh mayit ditambah 2 jengkal atas, 2 jengkal bawah, 3 lembar. Laki-laki. Jadi laki-laki tidak perlu ditambahin pakai sorban, nggak perlu ditambahin pakai baju kurung. Itu karena Nabi SAW dikafani dengan 3 lembar kain nih, tanpa baju, tanpa surban. Sedangkan wanita baru tuh 5 lembar. Karena Nabi perintahnya begitu kepada Ummu Atiyah ketika memandikan putrinya. Nabi memberikan kepada Ummu Atiyah yang pertama kain buat bawahan, sarung, rok. Yang kedua baju kurung, yang ketiga kerudung, yang keempat selubung, yang kelima selubung buat perempuan. Nah, maka laki perempuan beda ukuran. 10 meter cukup buat laki-laki, 12 meter cukup. Nah kalau kita beli paket kain kafan di pasar itu 14 meter, lebihnya banyak banget Pak. Kadang-kadang lebih banyak kayak gitu, nggak ada yang mau, akhirnya dibungkus dimasukin ke kain kafan, jadinya mubazir. Ya, baik. Tali kafan kita buat 5 lembar.
kapas secukupnya. 1 gulung besar cukup, 2 gulung besar, 2 gulung cukup yang kecil. Bubuk cendana kapur barus sunnah. Sisir minyak wangi atau boleh ada bedak khusus buat wanita. Alasnya kalau di kita kadang pakai tikar pandan. Kalau nggak ada ya tidak harus, wong itu tambahan. Cukup diganti dengan kain batik buat alas. Nah, ini lebih modern, Pak. Maka kita di KPJ menggunakan kain batik saja. Nah, ini, Pak. Kain batik buat alas pengganti tikar. Ini kerja amil lebih ringan karena nggak perlu banyak tali-tali. Yang kedua, penampilan mayit jadi nggak terlalu serem, cakep. Coba kalau pakai tikar, serem. Pakai kain batik, keren, gitu loh, Pak. Ya, talinya 5. Potong kain kafannya seukuran tubuh mayit, tambah 2 jengkal di atas kepala dan 2 jengkal di bawah kaki. Udah ukurannya begitu, nggak usah pakai meteran. Ngukurnya pakai tali yang tadi. Tali sebelum dipotong-potong ini buat ngukur dulu jenazahnya. Ini kadang pakai meteran, ada yang pakai tali rapia, Ustadz. Padahal Allah sudah menyediakan tali ini yang dipakai. Baik, kita tata kain kafannya. 1, serong kanan. 2, serong kiri. Kenapa serong kanan serong kiri? Karena kain kafan kita ukurannya cuma 1 meter 10 cm, Pak. Maka dibuat seperti ini. Kalau nggak dibuat seperti ini numpuk ya nggak cukup. Yang ketiga di tengah. Ini kain kafan yang terbuat dari katun, Pak. Maka kita bawakan nanti kain kafannya katun. Sebagaimana Rasulullah dikafani dengan kain katun dari Suhuliyah, dari Yaman. Ya, katun intinya. Karena kalau bukan katun, Pak, nggak bisa disobek-sobek, susah. Di antara paha dan perut dikasih kapas. Fungsinya sebagai pempes. Kasih pewangi, bubuk cendana, kapur barus, taburkan, dan minyak wanginya disemprotin. Kita punya minyak wangi lain lagi, Pak. Nggak ada di sini minyak wanginya. Ya, Mas Syafiq, minyak wanginya mana? Yang khusus? Oh, ada, ini ada. Kita punya minyak wangi ini juga raudhoh, Pak. Biasa dipakai kalau ihram, semprot teng. Wanginya enak buat nyemprot jenazah, keren, Pak. Nah, itu pendekatannya orang mandiin jenazah bahagia, Ustadz, bukan serem gitu. Nah, nanti di kepalanya bagian atas yang lebar. Nih. Biasanya karena ruangannya sempit kan dilipat-lipat ya, karena jenazahnya mau lewat. Nah, kita lipat seperti ini. Nanti dibentangin lagi, jenazahnya diletakin. Ini prosesi pengkafanannya, tertutup. Maka auratnya ini semuanya tertutup dengan kapas. Kapas 1 gulung itu insya Allah cukup kalau besar. Baru dilipat sebelah kanan, sebelah kiri, terus ngikutin alur. Terakhir diikat di bagian sebelah kiri tubuh si mayit. Ikatannya di sini. Terakhir bagian muka. Muka pun kepalanya ditutup dengan kapas. Oleskan minyak wangi di mukanya. Ketika ada keluarga mau cium, maka tidak terlalu serem, baunya enak. Nah, kalau baunya melati tambah serem. Tapi kalau baunya rodoh, kiswah segala macam, wah itu orang jadi semangat, Pak, gitu. Nah, biasanya di kita ini penutupan muka ya terakhir, termasuk hidung. Itu jangan langsung ditutup, Pak. Keluarganya belum cium-cium udah ditutup hidungnya, serem jadinya, Pak. Ya gitu. Jadi nanti ditutup hidungnya kalau jenazahnya sudah keluarganya sudah selesai final. Tutup, oke, kita tutup, baru tutup mukanya dengan kapas, baru seluruh kain kafannya ditutup. Memberi wewangian. Nah, dan ini sunnah ya. Karena memang aromanya yang bagus ya cari yang bagus. Nah, kalau di Mekah Madinah aromanya itu kasturi, Pak. Yang dipakai kasturi Nabi.
Itu mahal lumayan kalau beli kasturi, Pak. Nah, ini wanita 5 lembar, kita lihat talinya sama, kain alasnya sama 2, yang 2 lembar sama seperti laki-laki, 2 buat bedong, yang ketiganya kerudung, keempatnya baju kurung, kelimanya rok. Sama dikasih pempes dari kapas geletakin. Nah, ada juga yang pakai seperti ini. Ya, apa ini namanya? Cancut ya. Yang profesional bisa bikin, tapi yang baru belajar susah bikinnya. Makanya ini saya nggak mengajarkan model begini. Cukup kapas geletakin, fungsinya sama. Sebagai pempes. Jadi ternyata ngurus jenazah gampang, gitu loh Pak. Ya. Ini wanita ya, terakhir seperti ini. Ini jenazah betulan Pak, bukan model. Kalau yang model biasanya masih lirik kanan, lirik kiri. Ya ini model, lirik kanan, lirik kiri. Jenazah anak kecil, ya kebungkus lah. Mau laki mau perempuan 3 lembar cukup. Ya, laki perempuan 3 lembar cukup. Kalau jenazah anak kecil. Kain ihram untuk kain kafan. Kadang orang sudah umroh, sudah haji, punya kain ihram ya. Suka dipakai nggak? Yang enggak dipakainya pas di sono doang, gitu kan. Pas mati, dicari-cari mana kain ihramnya. Mau dipakai buat kain kafan. Kalau ada monggo. Kalau nggak ada, yang nggak usah nyari-nyari. Ya, ribet jadinya. Karena tidak ada ketentuan, Pak. Orang yang sudah haji, sudah umroh harus menggunakan kain ihram buat kain kafan. Nggak ada ketentuan. Ketentuannya ketika dia sedang berihram meninggal, maka kain ihram itulah yang digunakan sebagai kain kafan. Berarti meninggalnya di mana? Di Mekah, di Medina. Kalau udah di sini ya nggak perlu. Kalau ada monggo, nggak ada nggak usah nyari-nyari. Nah, ini haji tahun 70 wasiat. Nanti kalau saya mati pakai kain ihram ya, begitu dibuka udah kuning, udah buluk Pak, merudul lagi. Nggak ada kewajiban wasiatnya ditunaikan, nggak perlu itu ya.